بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. InsyaAllah hari ini kita masuk ke dalam syahadah, poin yang kedua dari syahadatain. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pembahasan kita sekarang adalah berkaitan tentang dalil syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang dalil syahadatu an la ilaha illallah. Dan sekarang poin pembahasan kita berkaitan dengan dalil syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Nah, diterangkan oleh para ulama, kalimat di dalam ayat min anfusikum ini maknanya adalah min jinsikum, dari jenis kalian, yaitu dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang manusia biasa seperti kita. Beliau butuh makan, sama halnya dengan kita butuh makan. Beliau butuh minum, sama juga seperti kita. Beliau butuh istirahat, sama juga halnya dengan kita.
Hanya saja beliau adalah seorang Rasul yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jal, yang kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti dan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan azizun alaihi ma'anittum. Ini salah satu dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan azizun alaihi ma'anittum. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus itu, di antara sifat beliau adalah azizun, berat beliau rasakan sesuatu yang kalian rasakan berat. Ya. Maksudnya apa? Sesuatu yang dirasakan berat oleh umatnya, ini juga dirasakan berat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Umatnya sedih, beliau juga sedih. Makanya dari sini para ulama mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah, tidak berat. Ya. Dari sini para ulama mengambil sebuah kesimpulan faidah bahwa agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah. Kenapa? Karena kalau agama yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama yang memberatkan, maka ini akan dirasakan pula berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Datang dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu bil hanifiyyati as-samhah." Hanya saja aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Sebagaimana yang telah kita bahas. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang aku diutus dengannya adalah as-samhah. Agama yang mudah, gampang untuk dikerjakan. Sehingga salah satu dari ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini adalah azizun alaihi ma'anittum. Sangat dirasakan berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Bisa difahami ya? Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan harisun alaikum. Dan di antara sifat Nabi pula adalah harisun alaikum. Beliau sangat bersemangat atas kalian. Maksudnya apa? Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maknanya adalah ala manfaatikum wa daf'i dharri ankum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kalian, dan beliau sangat bersemangat untuk mencegah atau menolak sebuah kemudaratan yang akan menimpa kalian. Ini makna dari potongan ayat yang kita baca. Harisun alaikum. Beliau adalah seorang Nabi yang sangat bersemangat atas umatnya. Semangat bagaimana? Semangat memberikan manfaat kepada umatnya dan semangat di dalam mencegah umatnya dari kerusakan yang akan menimpa mereka baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Makanya disebutkan bahwa tidak ada sebuah perbuatan atau amalan yang baik kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan dan beliau sudah hasung umat ini untuk berbuat dengannya. Dan tidak ada satupun amalan kejelekan
Melainkan Nabi SAW sudah peringatkan umat ini dari bahaya perbuatan tersebut. Tidak ada yang tersisa kecuali sudah beliau sampaikan semuanya. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. Nah, hal-hal yang bermanfaat untuk mereka disampaikan oleh Rasul SAW. Hal-hal yang bisa mencelakakan mereka diingatkan oleh Nabi SAW. Sehingga agama ini apa? Adalah agama yang telah sempurna. Nah, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan. Datang dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah Aisyah mengatakan apa? Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Barang siapa meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan salah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah membesarkan sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang posisi Nabi SAW adalah harisun alaikum. Beliau semangat atas kalian, semangat di dalam memberi manfaat dan semangat di dalam mencegah umat ini dari kerusakan. Faqala bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman, Nabi SAW sangat rauf, sangat rahim. Ar-ra'fah wa rahmah. Sayang beliau. Kepada orang-orang yang beriman, beliau sangat sayang dan sangat rahmah. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan terbukti ya ikhwah bahwa kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya itu nampak di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Demikian sayangnya Nabi SAW kepada kita sehingga kita diingatkan dari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Datang dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mempermisalkan umatnya dengan sebuah permisalan yang sangat tepat sekali. Beliau SAW mengatakan, inna mathali wa mathalikum kamathali rajulin aw qada nara. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya permisalan aku dengan kalian itu bagaikan seorang laki-laki yang menghidupkan api di tengah malam. Bayangkan di malam yang gelap gulita ada seseorang menghidupkan api. Menyalakan api di malam yang gelap. Nah, ketika api itu menyinari, menerangi apa yang ada di sekitarnya, datanglah apa? Binatang malam. Sejenis kupu-kupu, belalang, dan yang semisalnya. Yaqa'na fiha, jatuh ataupun masuk ke dalam api yang menyala itu. Pernah lihat kan? Kalau menghidupkan api, mesti datang binatang malam. Nah, kata Nabi SAW, laki-laki tersebut berupaya untuk menghalang-halangi supaya binatang malam itu tidak jatuh, tidak masuk ke dalam api yang menyala tersebut, yang mereka kira bahwa api itu akan menghangatkan badan mereka. Ternyata tidak, membakar. Ya, ternyata tidak menghangatkan, tapi apa? Membakar dan membinasakan mereka. Demikian permisalan Nabi SAW dengan umatnya. Dihalang-halangi kita dari kebinasaan, kehancuran,
ditarik kita dari azab api neraka Allah. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian yang memaksakan diri kalian untuk masuk ke dalam api itu. Paham ya? Nah, ini sebagai bukti ya ikhwah. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhil. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman beliau sayang dan penuh dengan rahmah. Bisa difahami ya? Dan yang menjadi syahid dari pembahasan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat. Allah mengatakan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Nah, ini terdapat dalil tentang syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan dalil syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Surat apa ini? Al-Fath. Jelas dan terang benderang Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Nah, ini dalil syahadah ya ikhwah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Ini di dalam surat apa? Yaki? Al-A'raf. Allah berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Ayat ini juga menunjukkan dalil apa? Syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya ya ikhwah. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makna syahadatu anna Muhammadan Rasulullah adalah huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalb bi anna Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah ila jami'il khalqi minal jinni wal ins. Itu maknanya. Saya ulangi. Makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah al-iqrar bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Ya? Wal imanu bil qalb. Dan beriman dengan hati. Apa yang diimani? Bi anna Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, bahwa sesungguhnya Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi dari suku Quraisy, al-Hashimi dari Bani Hashim, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, baik dari kalangan jin maupun manusia. Itu maknanya. Ya? Itu makna syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini yang membuat sebuah poin khusus ya.
Tadi yang keberapa kita sebutkan tentang dalil syahadah? Yang ketujuh. Antum buat poin yang kedelapan. Makna syahadah Muhammad Rasulullah. Adapun yang disampaikan, ditulis oleh al-muallif di dalam matan itu adalah konsekuensinya. Nanti kita akan jelaskan. Saya ulangi ya ayuhal ikhwah. Makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah al-iqraru bil lisan wal imanu bil qalb. Mengucapkan dengan lisan dan beriman dengan hati bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk, baik dari kalangan jin maupun manusia. Nah, jadi kalau kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini maksudnya apa? Kita mengucapkan dengan lisan dan yakin di dalam hati kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh ats-tsaqalain, jin dan manusia. Bisa difahami maknanya? Nah. Wa qala Syekh, kemudian Syekh mengatakan di dalam matan, beliau mengatakan, antum buat poin yang berikutnya, konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi atau kewajiban yang harus dijalankan atas pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, beliau mengatakan wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, ini maksudnya konsekuensi, kewajiban. Kita yang mengaku Muhammad itu sebagai Rasul, ada kewajiban yang harus kita jalankan. Tidak cukup sekedar mengucapkan dengan lisan Muhammad Rasulullah, nggak cukup. Harus ada konsekuensi, harus ada kewajiban-kewajiban yang wajib kita jalankan. Kalau kita nggak jalankan kewajiban ini, maka nggak benar pengakuan kita terhadap syahadatu anna Muhammadar Rasulullah dan keyakinan kita terhadap syahadah itu. Nah, di sini ya ikhwah, al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan 4 hal. 4 poin, 4 perkara dari konsekuensi syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taat. Ini kewajiban ya ikhwah. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, kewajibannya ini. Hingga enggak benar, tidak layak sedikit pun kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun tidak mau taat kepada beliau. Ini sebuah kekeliruan yang sangat besar. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siapa bisa menyebutkan ayat tentang wajibnya taat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa bisa sebutkan ayat? Jaki? Apa? Labas, itu dalil syahadah anna Muhammad Rasulullah. Dalil dari ayat yang menunjukkan kewajiban mentaati Rasul. Allah berfirman apa? Man ata'ar rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sebutkan bahwa seseorang yang mentaati Rasul itu pasti dia telah mentaati Allah. Dan mentaati Allah itu adalah wajib. Nah,
Datang di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini ayat tentang wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Apa lanjutannya? Ilham? Ya benar ayatnya itu. "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Betul ayatnya itu. Di dalam surat apa itu? Hah? Di dalam suratun Nisa. Ayat baik. Kasih tahu sama teman-teman nanti. Ayat keberapa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul kecuali tujuannya apa? Untuk ditaati. Kecuali tujuannya itu adalah untuk ditaati. Sehingga ini yang pertama, ayyuhal ikhwah, konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya Syekh Hasan, fahimt? Baik. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua berita yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban bagi siapa yang meyakini dan mengucapkan dengan lisan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Ia harus benarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang dibawa oleh Nabi, yang dikabarkan oleh beliau itu adalah wahyu. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Surat apa? Dzulqarnain? Masih ingat? Hilang total. Gak ingat lagi. Fahmi, ingat gak ayat itu? Gak. Gempar ingat ini. Mana Gempar? Surat apa itu? Apa perlu masuk tahfidz lagi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surat apa itu? An-Najm. Benar ya? Nah. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang diucapkan oleh beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya. Sehingga ini konsekuensi, kewajiban yang harus kita jalankan. Membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik masuk akal kita atau tidak. Sebagian orang, sebagian manusia kalau nggak masuk akalnya itu, dia nggak percaya, nggak membenarkan. Ini sebuah kekeliruan. Ya? Sebuah kekeliruan yang sangat besar. Kita sebagai ahlus sunnah, kita menjalankan apa saja yang menjadi kewajiban terhadap syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Membenarkan semua berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan oleh beliau darinya. Tinggalkan, menjauhi
segala sesuatu yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi SAW darinya. Nah, ini kewajiban, konsekuensi. Jadi enggak cuma sekedar mengaku saja. Mengaku saya adalah umat Muhammad, mengaku aku cinta kepada Rasul. Sehingga yang dilarang oleh Nabi SAW ia enggak tinggalkan. Ini sebuah kesalahan besar. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama, konsekuensi syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Datang dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Sebenarnya kata Rasulullah, seluruh umatku itu masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali mereka-mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Qalu man ya aba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang enggan masuk ke dalam surga? Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah? Siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka sungguh ia telah enggan masuk ke dalam surga. Bisa difahami ya? Nah, yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya? Karena memang hakikat yang membuat syariat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya. Ini konsekuensi yang keempat. Kita harus jalankan, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun ibadahnya. Baik itu ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak nampak. Semuanya harus sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi. Kenapa demikian? Karena kita mengaku sebagai umat Muhammad. Ya? Mengaku sebagai umat Muhammad, ya kalau ibadah itu ya harus pakai resep siapa? Resepnya Nabi, kan begitu. Kalau antum sakit minum obat itu pakai resep siapa? Dokter ya? Kalau salah obat gimana jadinya itu? Hah? Overdosis, bahaya. Sama juga keadaannya seperti ini. Ibadah pakai tuntunan dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh beribadah dengan cara-cara tersendiri. Kalau masing-masing umat punya cara tersendiri di dalam ibadah, maka ini sebuah kehancuran. Sebuah kehancuran, bahkan kebinasaan ataupun bahaya yang paling terbesar ketika seseorang beribadah dengan cara tersendiri bukan dengan cara Nabi. Apa bahayanya? Bahayanya dengan tidak langsung seakan-akan ia telah menuduh Nabi SAW berkhianat atau menyembunyikan ayat-ayat dan syariat Islam. Faham ya? Ada orang misalnya, dia buat ibadah tersendiri. Atau dia beribadah dengan sebuah amalan, dasarnya sudah ada. Namun cara mengamalkannya dengan cara tersendiri. Paham tidak? Paham ya San? Apa tadi saya sampaikan? Hah? Ihsan ini kalau lagi dijelasin, entah apa-apa yang dipikirkan. Ada bisnis di luar ya? Gak ada? Nah, lupakan dulu bisnisnya, nanti lagi. Baik. Iya. Ada seseorang dia beribadah.
dengan cara sendiri. Nah, ini secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi SAW menyembunyikan apa? Syariat Islam ini. Padahal semuanya sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan. Tadi di dalam riwayat Muslim saya sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, apa kata Aisyah? Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an bima unzila alaihi min rabbi, menyembunyikan sesuatu yang Allah turunkan kepadanya, yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia telah membesarkan sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham tidak? Saya sebut sebuah kisah, dan bagus kisah ini, sering saya ceritakan di majelis. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, Kitabul Iman, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lau anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah, la katama hadhihi al-ayah allati fi suratil Ahzab." Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebuah syariat, menyembunyikan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim, kalau seandainya, ya, maka ayat yang paling pertama disembunyikan oleh Nabi adalah sebuah ayat di dalam surah Al-Ahzab. Apa bunyi ayatnya? Wa idh taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Ayat yang sangat agung. Apa kata Allah? Ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada seseorang yang telah Allah beri kepadanya nikmat, dan engkau telah memberikan nikmat kepadanya ketika engkau angkat ia sebagai anakmu. Siapa yang dimaksud di sini? Zaid bin Harithah. Disebutkan di setelahnya, ya, falamma qadha Zaidun, ya. Demikian. Nah, disebutkan kisah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan disebutkan, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa Nabi SAW dahulu memiliki seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Satu ketika Zaid bin Harithah ini datang mengeluh kepada Nabi SAW tentang keadaan istrinya yang bernama Zainab bintu Jahash. Ya, biasa kehidupan dalam rumah tangga. Ya, datang Zaid bin Harithah mengatakan, wahai Rasul, istri saya begini, begitu, begini, begitu. Keluhan. Lalu dia mengatakan, afa utalliquha ya Rasulullah. Wahai Rasul, apa saya cerai saja istri saya Zainab bintu Jahash ini? Beliau minta pendapat kepada Nabi. Dan Nabi SAW mengingatkan siapa? Zaid bin Harithah supaya tidak menceraikan. La tutalliqha. Jangan engkau ceraikan dia. Sampai-sampai Allah sebutkan di dalam ayat, wattaqillah. Bertakwa engkau kepada Allah, wahai Zaid bin Harithah. Ya? Allah mengatakan, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Engkau wahai Muhammad menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hatimu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang membukanya dan membongkarnya. Apa yang ada di dalam hati Nabi? Yang ada di dalam hati Rasul adalah beliau punya keinginan supaya Zaid bin Harithah menceraikan istrinya, untuk kemudian beliau melamar dan menikahi Zainab bintu Jahash setelah selesai masa iddah. Iya. Namun lisan Nabi apa? Beliau mengatakan jangan kamu ceraikan. Hati Rasul ada keinginan, namun lisannya beliau menyampaikan jangan kamu ceraikan. Sesuatu yang sangat bertolak belakang. Lisan beliau tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Sehingga Allah bongkar.
Allah buka di dalam ayat. Antum bisa baca di dalam surah Al-Ahzab. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, turun ayat ini, Nabi SAW malu. Gimana tidak malu? Ayyul ikhwah. Kan iya, kalau antum dibongkar rahasia antum, malu tidak kalian? Malu ya? Nabi SAW lebih malu dibandingkan wanita pinggitan di dalam kamar. Beliau lebih malu. Ya? Dan malu itu tidaklah datang kecuali dengan apa? Kebaikan. Iya. Kalau orang sudah nggak punya malu, ini berbahaya. Iya. Sifat malu itu adalah sifat yang baik. Taib. Kata Aisyah, kalau seandainya Nabi benar menyembunyikan salah satu syariah, sehingga mereka buat amalan-amalan sendiri, cara-cara sendiri. Kalau memang benar seperti itu, niscaya ayat yang paling pertama disembunyikan oleh Nabi adalah ayat itu. Toh ternyata disampaikan oleh Rasul. Sampai hari ini diabadikan ayat tersebut. Nah, ini maksudnya apa ya ikhwan? Konsekuensi kita sebagai umat Muhammad adalah kita tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan tuntunan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini 4 konsekuensi. Sebagian para ulama ada yang menambah poin yang kelima dan ini penting juga. Yang kelima adalah tidak dibenarkan seorang pun di antara kita mengedepankan ucapan siapapun di hadapan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Gak boleh. Ini ada pendapat Nabi. Ini ada pendapat gurunya. Yang ia kedepankan adalah pendapat gurunya. Dia campakkan ucapan dan pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Sebuah kesalahan besar. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiratu min amrihim." Di dalam surah apa? Ihsan, masih ingat? Iya. Itu kalau nggak ingat bilang aja terus nggak ingat. Jangan kayak mau mikir ya. Di dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin." Tidak pantas kata Allah Azza wa Jalla bagi seorang mukmin maupun mukminah. Wala mu'minah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan kepadanya sebuah perkara, tidak pantas bagi mereka mengambil pilihan-pilihan pendapat-pendapat yang lainnya. Tidak boleh. Iya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan kepada beberapa orang tabi'in yang datang kepada beliau menanyakan tentang haji tamattu'. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka sanggah dengan pendapat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku khawatir batu yang ada di langit itu jatuh menimpa kalian. Aku katakan kepada kalian, ini pendapat Nabi SAW, namun kalian sanggah dengan bagaimana dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Sehingga enggak pantas, ayolah ikhwah. Ada pendapat Rasul, ya. Ada pendapat yang lainnya. Yang lebih dikedepankan adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kalian dapati sesuatu di dalam pendapatku, di dalam madhabku, yukhalifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pendapat beliau, ambil pendapatku kalian lempar ke dinding dan ambillah oleh kalian pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini 5 konsekuensi yang harus dijalankan terhadap syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Tersisa beberapa poin lagi dari rukun-rukun al-Islam. InsyaAllah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.